Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas FA 222 akan mempresentasikan terkait materi farmakoterapi reproduksi onkologi saraf penyakit Parkinson dengan dosen pengampu apoteker Sani Asmi Ramdhani Lestari M Pharmclean. Yang beranggotakan saya sendiri Cindy Agustina, Dina Novita, Frihanaya, dan Fitri Mulyadi Putri. Untuk definisinya, penyakit Parkinson adalah sebuah gangguan fungsi otak yang bersifat degeneratif. Artinya, kondisi ini terjadi karena adanya kerusakan atau kematian sel-sel saraf secara progresif. Secara spesifik, sel saraf yang rusak adalah sel yang memproduksi dopamin di area otak yang bernama substantia nigra pars compacta atau SNC. Kondisi ini ditandai oleh beberapa gejala monitorik yang khas seperti tremor saat istirahat, lalu ada kekakuan otot atau sendi, lalu ada kelambanan gerak, lalu ada instabilitas postural atau gangguan keseimbangan yang membuat penderita itu mudah jatuh. Untuk prevalensinya di Indonesia itu diperkirakan 10 orang dari setiap tahunnya mengalami penyakit Parkinson. Penderita Parkinson sampai saat ini sekitar 200.000 sampai 400.000 dan diperkirakan akan menyerang 876.665 orang di Indonesia dari total jumlah penduduknya sekitar 238.452.952. Berdasarkan data WHO, insidensi penyakit Parkinson di Asia menunjukkan 1,5 sampai 8,7 kasus per tahun di Cina dan di Taiwan, sedangkan di Singapura, Wayakama, dan Jepang terdapat 6,7 sampai 8,3 kasus per tahun dengan kisaran usia 60 tahun sampai 96 tahun. Kemudian adalah klasifikasi penyakit Parkinson. Terbagi menjadi dua, Parkinson primer dan Parkinson sekunder. Untuk Parkinson primer terbagi atas dua, yaitu penyakit Parkinson dan atipikal Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan penyebab utama Parkinsonisme yang paling umum. Penyakit ini dapat dibagi lagi menjadi Parkinson disease sporadis yang paling umum dan Parkinson disease familia yaitu keturunan. Penyakit Parkinson atipikal itu yang pertama, kasus sporadis meliputi kelumpuhan supranuklear progresif, PSP, atrofi sistem multiple MSA, degenerasi kortikobasal CBD, dan demensia dengan badan Lewy atau DLB. Lalu ada gangguan familial heredodegeneratif meliputi penyakit Huntington, ataksia spinocerebellar, distonia Parkinsonisme terkait kromosom X atau penyakit Lubak, dan gangguan akumulasi zat besi di otak neuronal. Lalu untuk Parkinson sekunder yaitu gangguan neurologis yang umumnya disebabkan oleh tumor otak, racun atau obat-obatan. Gejalanya mirip dengan yang terlihat pada penyakit Parkinson dan terkadang dapat hilang dengan pengobatan. Untuk etiologi penyakit Parkinson sendiri sebenarnya belum diketahui secara pasti atau bersifat idiopatik. Namun, terdapat beberapa dugaan yang bisa menyebabkan penyakit Parkinson, yaitu adalah faktor genetik, usia. Usia itu biasanya untuk penyakit Parkinson itu muncul pada rentang usia di atas 60 tahun. Kemudian trauma kepala yang bisa disebabkan karena adanya benturan atau cedera kepala, gangguan kecemasan, paparan dari besi, timbal, dan tembaga. Selanjutnya, untuk manifestasi klinis dibagi menjadi dua, yaitu motorik dan non-motorik. Untuk yang motorik itu muncul tremor saat beristirahat, bradykinesia atau perlambatan gerakan, rigiditas, dan instabilitas postural. Untuk yang non-motorik itu disfungsi otonom seperti konstipasi dan disfungsi seksual, gejala neuropsikiatri seperti demensia dan depresi, dan gangguan sensori seperti hiposmia dan parestesia. Untuk patofisiologi penyakit Parkinson itu sendiri dimulai dari berbagai faktor penyebab, seperti kerentanan genetik, stres oksidatif, disregulasi sistem imun, gangguan pemrosesan protein, akumulasi zat besi toksik, dan paparan faktor lingkungan yang belum diketahui, sehingga menyebabkan hilangnya neuron dopaminergic di substantia nigra pars compacta
pada basal ganglia yang menyebabkan penurunan neuron sehingga produksi dopamin menjadi berkurang. Kemudian hal ini menimbulkan respon kompensasi di mana otak berusaha mengkompensasi kehilangan dopamin melalui peningkatan produksi dopamin di neuron yang masih bertahan. Kemudian penurunan kembali dopamin atau dopamin reuptake dan peningkatan jumlah reseptor dopamin. Namun ketika mekanisme kompensasi ini gagal, gejala akan mulai muncul dengan kekurangan dopamin ini dapat menyebabkan aktivasi jalur pada ganglia basal menjadi berkurang, yaitu menurunnya inisiasi gerakan, dan penghambatan jalur tidak langsung menjadi meningkat dengan meningkatnya hambatan gerakan, yang mana secara keseluruhan dapat menghambat gerakan motorik secara umum. Hal tersebut dapat memicu peningkatan pengeluaran GPI atau globus pallidus interna dan peningkatan pengeluaran SNR atau substantia nigra reticula. Eee, hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan inhibisi terhadap talamus dan formasi retikular, serta penurunan stimulasi korteks motorik, di mana mengakibatkan timbul gejala khas Parkinson seperti bradykinesia atau gerakan lambat dan hipokinesia, penurunan gerakan, tremor saat istirahat atau resting tremor, wajah tanpa ekspresi atau mask-like faces, gaya berjalan menyeret kaki, shoving gait, dan pembekuan gerakan freezing. Selain gejala motorik juga terjadi gangguan pada tonus otot berupa hipertonia yang menimbulkan kekakuan seperti cogwheel rigidity atau kekakuan bertahap saat gerakan pasif, dan leg people rigidity yaitu kekakuan terus-menerus selama gerakan. Refleks postural yang terganggu dapat menyebabkan ketidakstabilan postur. Di sisi lain, keterlibatan sistem saraf pusat otonom perifer yang menyebabkan disautonomia atau gangguan fungsi sistem otonom dapat menyebabkan badan Lewy ke area korteks berhubungan dengan demensia serta gangguan kognitif. Faktor risiko dari penyakit Parkinson ini adalah umur lebih dari 50 tahun, mutasi gen, salah satunya alpha-sinuklein. Pria itu memiliki risiko Parkinson disease lebih tinggi dibandingkan wanita, lalu orang Kaukasia lebih sering mengalami penyakit ini dibandingkan dengan orang Afrika, Amerika, atau Asia, serta adanya faktor lingkungan. Selanjutnya ada algoritma diagnosis penyakit Parkinson. Jika didapatkan gejala Parkinsonism meliputi bradykinesia, tremor, rigiditas, dan instabilitas postural, maka pasien dirujuk ke spesialis neurologi untuk penegakan diagnosis. Setelah itu dilakukan tata laksana sesuai guideline. Kemudian dilakukan rediagnosis setiap 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jika didapatkan gejala red flag, maka dilakukan CT scan otak atau MRI otak atau penunjang lain. Hal ini merujuk pada Parkinsonism sekunder, Parkinsonism atipikal, dan Parkinsonism heredodegeneratif. Jika gejala red flag tidak ditemukan, maka ada komplikasi motorik pada pasien meliputi fluktuasi motorik atau diskinesia. Maka dilakukan tata laksana komplikasi motorik sesuai guideline. Sampai saat ini, tidak ada tes diagnostik yang telah terbukti memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang memadai untuk mendiagnosa penyakit Parkinson pada saat kunjungan pertama, dan untuk membedakan penyakit Parkinson dari bentuk Parkinsonisme lainnya. International Parkinson and Movement Disorder Society mempublikasikan 2 kriteria klinis penyakit Parkinson. Yang pertama adalah clinically established Parkinson's disease, ditegakkan bila pasien mengalami berbagai gejala tipikal tanpa disertai gejala yang mengarah Parkinsonis atipikal. Lalu ada clinically probable Parkinson's disease, ditegakkan bila gejala suportif lebih banyak dari adanya gejala atipikal. Selanjutnya itu ada algoritma. Algoritma ini menunjukkan paduan pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi dan usia pasien.
Setelah pasien didiagnosis penyakit penderita Parkinson, langkah awalnya itu adalah menilai apakah pasien ini mengalami gangguan fungsional atau tidak. Gangguan fungsional ini berarti gejala yang dialaminya itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika tidak, maka penanganan yang dianjurkan itu adalah tata laksana non-farmakologis atau tanpa obat-obatan. Dan jika iya, diperlakukan secara farmakologis. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan usianya. Jika usianya itu di bawah 60 tahun, maka ada 3 pemilihan obat untuk lini pertamanya itu. Yang pertama ada agonis dopamin non-ergot. Contoh obatnya itu ada pramipexole dan ropinirole. Dan yang kedua itu ada inhibitor MAO-B. Contohnya itu adalah uh, selegilin dan rasagilin. Lalu yang ketiga itu ada antikolinergik juga bisa menjadi pilihan utama, terutama jika gejala utamanya itu adalah tremor. Lalu untuk pasien yang di bawah 60 tahun, yang di atas 60 tahun, terapi utamanya itu yang direkomendasikan adalah levodopa dengan dosis rendah. Levodopa adalah obat yang paling efektif untuk mengatasi gejala Parkinson. Nah, setelah pengobatan yang dimulai, pasien itu akan dipantau secara respon. Jika efek yang dirasakan itu tidak adekuat atau kurang, maka akan dilakukan penyesuaian dosis. Namun, seiring berjalannya waktu, pasien mungkin akan mengalami komplikasi monitorik, yaitu ada fluktuasi monitorik. Ini adalah kondisi di mana efek obat mulai menghilang sebelum waktu minum dosis berikutnya. Penanganannya itu bisa dengan penyesuaian dosis levodopa atau penambahan obat lain seperti inhibitor MAO-B, inhibitor COMT, dan agonis dopamin. Lalu ada dyskinesia yang mengganggu. Ini adalah gerakan involuntar atau tidak terkendali yang berlebihan akibat efek samping levodopa. Penanganannya juga bisa menyesuaikan dosis levodopa atau penanganan obat seperti amantadin dan clozapine jika belum terkontrol. Jika fluktuasi motorik dan dyskinesia sudah tidak terkontrol dengan penyesuaian obat-obatan, maka pasien itu dapat dipertimbangkan untuk menjalani tata laksana intervensi seperti deep brain stimulation atau pemasangan implan di otak untuk menstimulasi area tertentu. Lalu ada levodopa carbidopa instantinal gel, pemberian obat melalui selang langsung ke usus. Lalu ada infus apomorfin, pemberian obat secara kontinu melalui pompa. Nah, penting juga untuk dicatat beberapa keterangan di bagian bawah sini itu beberapa obat mungkin tidak merekomendasikan sebagai lini pertama atau mungkin tidak cocok untuk pasien lansia dengan gangguan kognitif. Pemilihan terapi ini juga harus disesuaikan secara individual oleh dokter yang merawat. Tata laksana motorik tahap awal. Yang pertama adalah levodopa yang merupakan terapi lini pertama pada sebagian besar pasien dengan mekanisme kerja yaitu melewati sawar darah otak melalui transportasi aktif dan diubah menjadi dopamin oleh DDC dalam neuron dopaminergic dan disimpan dalam vesikel sinaptik oleh vesikular monoamin transporter 2. Kemudian dilepaskan ke celah sinaptik. Kemudian ada inhibitor dekarboksilase, karbidopa, dan benserazida, yaitu inhibitor kompetitif dekarboksilase asam amino aromatik yang tidak menembus otak. Formulasi levodopa dengan inhibitor dopa ini itu secara dramatis mengurangi efek samping perifer ini karena tidak mengganggu kemanjuran SSP. Hal ini karena tidak menembus sawar darah otak pada dosis yang digunakan secara klinis. Hasil akhirnya itu adalah peningkatan kadar plasma dan peningkatan masuknya levodopa ke otak serta menghasilkan kemanjuran sentral yang lebih besar dengan efek samping perifer yang berkurang. Nah, untuk
Obatnya adalah levodopa dan karbidopa, lalu ada juga levodopa dan benserazid. Ada juga kombinasi levodopa ditambahkan inhibitor dopa dekarboksilase ditambahkan inhibitor COMT, dengan obatnya itu ada levodopa, karbidopa, dan entacapone. Nah, untuk efek samping utama dari obat-obatan ini adalah mual. Selanjutnya itu adalah inhibitor MAOB atau monoamin oksidase B inhibitor dengan mekanisme kerja menghentikan enzim monoamin oksidase sehingga lebih banyak dopamin yang tersedia untuk mengobati gejala Parkinson. Inhibitor MAOB ini itu membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu untuk bekerja. Adapun contoh obat-obatannya adalah rasagilin, selegilin, safinamid. Dengan efek samping utamanya itu dari setiap obat ini adalah mual, orthostatic dizziness, potensi toksisitas serotonin bila dikombinasikan dengan obat serotonergik lainnya. Selanjutnya adalah agonis dopamin dengan mekanisme kerja bekerja langsung pada reseptor dopamin striatal dengan afinitas khusus terhadap subfamili reseptor D2 dan kerjanya tidak bergantung pada enzim pengubah dopamin. Agonis dopamin ini adalah obat paling poten kedua setelah levodopa untuk mengontrol gejala motorik pada penyakit Parkinson. Efektivitasnya itu lebih rendah daripada levodopa, tapi juga memiliki risiko fluktuasi motorik yang lebih kecil. Dopamin agonis ini itu diberikan sebagai lini pertama adalah golongan non-ergot yaitu pramipexol dan rotigotin. Untuk pramipexol ini itu meningkatkan respon motorik dan ADL pasien dengan persentase komplikasi motorik yang lebih rendah daripada levodopa. Nah, untuk efek samping utama dari pramipexol dan rotigotin itu adalah mual, orthostatic dizziness, halusinasi, gangguan kontrol impuls, edema perifer, withdrawal syndrome jika dikurangi atau berhenti dengan cepat. Nah, untuk rotigotin ini itu ada efek samping utamanya itu reaksi pada tempat aplikasi. Kemudian ada antikolinergik dengan mekanisme kerja memblokir reseptor asetilkolin dan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara defisit dopaminergik dengan kelebihan kolinergik striatal pada penyakit Parkinson. Alasan utama penurunan penggunaan antikolinergik dalam terapi saat ini berkaitan erat dengan peningkatan risiko demensia, khususnya pada populasi usia lebih dari 60 tahun. Untuk contoh obatnya adalah trihexyphenidyl, dengan efek samping utama kebingungan, retensi urin, sembelit, mulut kering, dan mata kering. Yang terakhir adalah antagonis reseptor NMDA dengan mekanisme kerja meningkatkan pelepasan dopamin dan menghambat reseptor N-metil D-aspartat NMDA. Obat ini diduga bekerja dengan menghalangi aksi glutamat, neurotransmitter eksitatori utama di SSP. Aktivasi berkelanjutan reseptor NMDA SSP oleh glutamat telah diduga sebagai penyebab potensial neurodegenerasi. Untuk contoh obatnya adalah amantadin dengan efek samping halusinasi, edema perifer, insomnia, dan livedo reticularis. Selanjutnya, tata laksana motorik tahap lanjut. Pada penyakit Parkinson tahap lanjut, respon terhadap levodopa akan menurun dan disertai dengan adanya fluktuasi dan diskinesia. Fluktuasi motorik yang paling utama adalah fenomena wearing off, levodopa lebih pendek, delay on, penundaan efek motorik, dan no on atau tidak ada efek motorik. Pada kondisi fluktuasi motorik atau diskinesia, penambahan obat selain levodopa dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, diantaranya keadaan klinis pasien, misalnya gejala penyakit Parkinson, komorbiditas dan resiko pada polifarmasi, keadaan gaya hidup seseorang, preferensi, kebutuhan, dan tujuan, serta potensi keuntungan dan kerugian dari perbedaan kelas obat. Strategi untuk mengatasi wearing off di mana tahap awal dapat dilakukan pendekatan dengan mengubah frekuensi dan dosis levodopa atau kombinasi keduanya, di mana levodopa itu sendiri memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga salah satu strateginya yaitu dengan cara menurunkan jarak atau interval pemberian antara dua dosis levodopa tanpa meningkatkan jumlah dosis total dalam sehari. Selain itu, dapat dilakukan penghambatan katekolmetiltransferase dan
inhibitor MAOB untuk pengurangan off time pada pasien dengan penyakit Parkinson tahap lanjut yang memiliki fluktuasi motorik. Kemudian dapat dipertimbangkan untuk pemberian agonis dopamin seperti pramipexole, tropinerol oral, atau retigotin transdermal. Hal ini untuk penanganan komplikasi motorik pada pasien penyakit Parkinson tahap lanjut. Kemudian selain itu dapat diberikan levodopa dalam bentuk sediaan kontrol rilis. Kontrol rilis dapat memungkinkan memperbaiki wearing off. Selanjutnya, strategi mengatasi diskinesia. Diskinesia itu sendiri ditandai dengan adanya gerakan involunteer atau bergerak dengan sendirinya, yang dapat disebabkan karena efek samping dari penggunaan levodopa jangka panjang. Untuk mengatasi diskinesia, pendekatan awalnya dapat dilakukan penyesuaian dosis levodopa. Saat ini, obat amantadin dengan dosis 200 sampai 400 mg per hari merupakan satu-satunya terapi yang terbukti dalam studi klinis yang dapat memperbaiki diskinesia tanpa memperburuk Parkinson. Kemudian, selain obat amantadin, dapat diberikan juga obat clozapine sebagai alternatif untuk pasien yang tidak berespon dengan pemberian obat amantadin atau tidak mengkonsumsi amantadin. Selain itu, dapat dilihat di tabel tersebut juga rekomendasi pemberian jenis obat untuk mengatasi strategi diskinesia. Selanjutnya adalah tata laksana gejala non-motorik. Yang pertama itu adalah tata laksana gangguan neuropsikiatri, yaitu depresi, dapat digunakan antidepresan trisiklik. Untuk obatnya itu nortriptilin dan desiperamin kemungkinan efektif. Lalu ada selective serotonin reuptake inhibitor SSRI dan selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitor SNRI. Dari segi keamanan, penggunaan SRI itu jauh lebih baik dibandingkan antidepresan trisiklik dalam efek samping antikolinergik atau aritmia jantung. Venlafaxine efektif untuk mengatasi depresi pada penyakit Parkinson. Lalu ada dopamin agonis, pramipexole efektif untuk mengatasi depresi pada penyakit Parkinson, dan ada monoamin oksidase B atau MAOB inhibitor, di mana safinamid itu kemungkinan efektif untuk mengatasi depresi pada penyakit Parkinson. Selanjutnya itu yang kedua itu adalah psikosis dengan penggunaan pimavanserin yang merupakan golongan serotonin selektif 5-HT2A. Disebutkan bahwa pimavanserin ini dapat memblokir dopaminergic, adrenergic, histaminergic, dan afinitas muskarinik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimavanserin ini efektif dalam waktu singkat, yaitu 6 minggu, untuk pengobatan psikosis pada PP. Lalu yang ketiga itu ada demensia dengan gangguan kognitif. Penggunaan inhibitor acetylcholinesterase dengan rivastigmine disebutkan memiliki efikasi dan implikasi klinis. Untuk yang keempat itu adalah apati. Penggunaan inhibitor acetylcholinesterase dan dopamin agonis ini disebutkan kemungkinan efektif untuk pengobatan apati pada PD, terutama dalam implikasi klinisnya. Lalu yang kelima itu adalah Impulse Control and Related Disorder, CBT atau Cognitive Behavioral Therapy untuk pengobatan ICD, Impulse Control Disorder pada PP itu disebutkan kemungkinan efektif. Untuk tata laksana gangguan tidur, yang pertama itu menggunakan dopamin agonis seperti rotigotin yang disebutkan memiliki efek
yang cukup signifikan. Lalu yang kedua itu penggunaan hipnotik dan melatonin. Penggunaan ezopiklon dan melatonin pada pasien PP dan insomnia disebutkan memiliki efek yang signifikan dibandingkan dengan placebo. Lalu ada obat psikoaktif modafinil dalam pengobatan EDS dan acute sleep onset disebut memiliki implikasi klinis yang memungkinkan. Secara non-farmakologi disebutkan dapat dibantu dengan menggunakan alat continuous positive airway pressure therapy. Untuk selanjutnya itu ada tata laksana disfungsi otonom. Disfungsi otonom itu adalah gangguan pada sistem saraf otonom yang mengatur fungsi-fungsi tubuh otomatis seperti tekanan darah, detak jantung, pencernaan, dan fungsi saluran kemih. Yang pertama itu ada hipotensi ortostatik. Ini adalah kondisi di mana tekanan darah turun drastis saat berubah posisi dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri yang menyebabkan pusing atau bahkan pingsan. Obatnya itu ada midodrine dan fludrocortisone. Ini tuh memungkinkan bermanfaat. Untuk resikonya itu perlu diperhatikan penggunaan obat domperidon karena berisiko menyebabkan aritmia vertikal dan henti jantung mendadak, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit jantung. Lalu untuk alternatifnya itu bisa menggunakan obat lain dengan obat droxidopa atau norepinephrine. Juga dapat digunakan dengan nilai kemungkinan bermanfaat untuk efek jangka pendek. Lalu yang kedua itu ada disfungsi saluran kemih. Nah, keluhannya yang sering muncul itu adalah inkontinensia urin atau sulit menahan buang air kecil. Obatnya itu menggunakan solifenaksin. Itu memungkinkan bermanfaat untuk mengatasi keluhan tersebut. Untuk yang ketiga itu ada disfungsi ereksi. Ini juga merupakan salah satu gejala non-motorik yang dapat terjadi pada pasien Parkinson. Untuk obatnya itu bisa menggunakan sildenafil. Efikasinya tuh secara klinis bermanfaat sehingga dapat menjadi pilihan terapi yang baik untuk pasien. Yang keempat itu ada saliva berlebih atau drooling. Drooling atau produksi air liur yang berlebih juga sering ditemukan pada penderita Parkinson. Obatnya itu bisa menggunakan injeksi toksin botulinum tipe A dan B. Secara klinis itu bermanfaat. Catatan pentingnya itu meskipun risikonya dapat diterima, tindakan penyuntikan ini memerlukan keahlian khusus. Untuk poin kelima itu ada disfungsi gastrointestinal. Ini adalah gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan dan keluhan yang paling umum serta sering mengganggu kualitas hidup pasien adalah konstipasi atau sembelit. Nah, terapi obatnya itu ada lubiproston. Obat ini dapat digunakan dan diefikasi nilai kemungkinannya itu efektif. Lalu ada probiotik dan prebiotik. Penggunaan suplemen ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan ini tuh bisa menjadikan pilihan yang sangat dianjurkan. Lalu ada alternatif non-farmakologisnya itu dapat dipijat perut atau abdominal massage. Ini adalah terapi alternatif tanpa obat, namun penting untuk dicatat bahwa metode ini tuh masih dalam investigasi. Jadi artinya itu efektivitas dan manfaatnya tuh masih dalam tahap penelitian lanjut. Selanjutnya, tata laksana gangguan sensorik. Yang pertama itu ada fatigo atau mudah lelah. Menggunakan inhibitor MAOB. Penggunaan rasagiline efektif dalam mengatasi fatigo dalam Parkinson. Akan tetapi, secara implikasi klinis kemungkinan bermanfaat dikarenakan jumlah sampel yang minimal. Lalu menggunakan obat psikoaktif, metilphenidate, dan modafinil pada tata laksana fatigo berdasarkan efikasinya. Data belum cukup dan secara implikasi klinis masih dalam tahapan investigasi. Selanjutnya, tata laksana gangguan sensorik yang kedua yaitu nyeri. Menggunakan oksikodon, naloxone, prolong release,
kemungkinan efektif pada nyeri kronik yang berat. Efek samping yang mungkin terjadi adalah dizziness, nyeri kepala, fatigu, perburukan fungsi kognitif, serta gangguan gastrointestinal. Lalu golongan dopaminergik. Rotigotin dalam tata laksana nyeri pada Parkinson secara efikasi data belum cukup dan masih diperlukan investigasi untuk implikasi klinisnya. Lalu monoamin oksidase B inhibitor, safinamid pada suatu studi prospektif memiliki efek mengurangi rasa nyeri pada kondisi fluktuasi motorik sehingga memiliki efek kemungkinan bermanfaat. Untuk terapi non-farmakologi yang dapat direkomendasikan pada penderita Parkinson itu sendiri, yang pertama, makan makanan bergizi seperti makanan yang tinggi serat. Selain itu, hidrasi yang cukup seperti minum air putih secukupnya, hindari minuman beralkohol dan kafein. Kemudian, melakukan olahraga secara teratur seperti latihan aerobik yang efektif dalam meringankan gejala pada penderita Parkinson stadium awal. Dapat melakukan fisioterapi seperti memperbaiki gejala motorik dan aksial pada stadium awal dan moderat. Melakukan terapi okupasi, di mana terapi ini efektif memperbaiki aktivitas hidup harian pasien. Selain itu, dapat melakukan terapi wicara yang efektif memperbaiki suara dan disfagia pada pasien penyakit Parkinson. Selanjutnya, outcome terapi dari penyakit Parkinson ini adalah untuk memperbaiki gejala motorik dan non-motorik, sehingga pasien mampu mempertahankan kualitas hidup sebaik mungkin. Sasaran khusus yang perlu dipertimbangkan saat memilih intervensi meliputi pemeliharaan kemampuan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, pekerjaan, peningkatan mobilitas, minimalisasi efek samping, komplikasi pengobatan, modifikasi penyakit yang mungkin terjadi, dan peningkatan fitur non-motorik.